Halo, selamat malam. Selamat malam. Shalom. Shalom. Ketemu lagi dengan kita di PA Wilayah. Kita melaksanakan PA Wilayah di malam hari ini. Kebetulan bertempat di rumah Bapak Penatua Selamat. Apa kabar Bapak Ibu saudara-saudara yang ada di rumah? Sehat ya? Luar biasa. Baik Bapak Ibu, mari kita mulai PA kita malam hari ini dengan bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dari nyanyian pembukaan, segala puji syukur 2 kali. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuji. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Sekali lagi. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuji. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Dipersilakan dulu Bapak Ibu. Sebelum kita memulai pemahaman Alkitab malam ini, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, puji dan syukur Tuhan kami panjatkan kehadirat Tuhan, di mana kami merasakan Tuhan sukacita Tuhan dari pagi hari Tuhan hingga malam hari ini Tuhan. Bapa, saat ini ya Bapa, kami akan memulai pemahaman Alkitab di malam hari ini Tuhan. Untuk itu ya Bapa, kami mohon kehadirat-Mu agar Tuhan hadir Tuhan di tengah-tengah tempat ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan, sehingga pemahaman Alkitab Tuhan dapat berjalan dengan baik ya Bapa. Secara khusus ya Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Pendeta Luther yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan urapi dia Bapa, agar apa yang disampaikan Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu, dan nantinya Tuhan kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Inilah doa kami ya Bapak, yang kami panjatkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, shalom bagi kita semua. Shalom. Yang ada di rumah ini maupun yang ada di rumah kita masing-masing. Ya, mari kita siapkan Alkitab kita. Yang pertama dari Injil Markus pasal 1 ayat 35 akan dibacakan oleh Bapak Penatua Agus. Markus 1, Injil Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ya. Lalu Markus 6 ayat 31, Bapak Penatua Sahat. Injil Markus pasal 6 ayat 31 yang berbunyi demikian.
Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian, dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyak orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Lalu kemudian Injil Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30 kembali akan dibaca oleh Penatua Agus. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Ya, demikianlah jemaat Tuhan, 3 bahan Alkitab yang tadi kita sudah baca dan dengarkan. Ya, saudara jemaat Tuhan, PA kita ini masih melanjutkan PA bulan lalu dan juga PA 2 minggu lalu. Jadi sekarang ini bagian ketiga. Bagaimana saya dapat mengatasi stres, bagian ketiga. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara, pandemi COVID-19 masih melanda dunia, ya. Banyak kegiatan dibatasi oleh pemerintah. Namun, walaupun kegiatan sudah dibatasi, jumlah penderitanya masih saja terus bertambah. Ini membuat tidak sedikit orang yang mulai stres, ya, dan tidak tahu lagi bagaimana mengelola, bagaimana menghadapi stres dalam kehidupannya. Nah, sekarang kita mau belajar 3 cara lagi sehingga menjadi 8 cara bagaimana Tuhan Yesus mengatasi tekanan atau stres yang dihadapinya. Pada PA bagian pertama, kalau Bapak Ibu masih ingat dan yang juga ada di rumah masih ingat, pada PA bagian pertama itu kita sudah belajar ada 2 cara menghadapi stres. Yaitu yang pertama, ketahui siapa diri kita. Ya, bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Yang kedua, ketahui siapa yang kita senangkan dalam hidup ini. Tentu saja ialah kita harus hidup memuliakan nama Tuhan. Nah, itu PA yang pertama. PA bagian yang kedua, kita juga sudah belajar tambahan 3 cara lagi. Yaitu yang ketiga, ketahui apa sih yang kita ingin capai dalam hidup ini. Ya, kita ini mau apa dalam hidup ini. Yang keempat, fokus kepada satu hal dalam satu waktu. Artinya kita tidak bisa mengerjakan banyak hal dalam satu waktu. Gak bisa. Kerjakan satu demi satu. Itu yang keempat. Lalu yang kelima, jangan lakukan semuanya sendiri. Ya, misalkan si bapak udah cari nafkah, masak lagi, melakukan ini lagi, itu lagi, atau ibu sudah cari nafkah, masak, jaga anak, nganter sekolah anak, waduh, itu pasti kewalahan, itu pasti stres. Nah, itu PA yang lalu. Ada 5. Nah, hari ini PA kita akan tambah 3. Sehingga nanti menjadi 8. 8 cara bagaimana kita menghadapi stres. Bagaimana kita mengelola stres dalam hidup kita.
Nah, yang keenam sekarang ya. Yang keenam apa? Tekunlah berdoa secara pribadi. Tekun berdoa secara pribadi. Artinya, tindakan berdoa kita secara pribadi, jadikanlah itu sebagai sebuah kebiasaan. Mari kita dengar apa yang dilakukan Tuhan Yesus yang tadi kita sudah baca. Ya, dikatakan dalam Alkitab tadi, dalam Injil Markus pasal 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ya, di situ dikatakan Yesus pergi ke tempat yang sunyi untuk berdoa. Jadi prinsip keenam dalam manajemen stres atau mengelola stres adalah menjadikan doa pribadi sebagai sebuah kebiasaan. Nah, ini adalah prinsip meditasi. Meditasi itu artinya kita berusaha menenangkan diri. Doa adalah pelepas stres yang luar biasa. Itu adalah sebuah alat. Jadi doa itu adalah sebuah alat yang Allah berikan supaya kita melepaskan kegelisahan kita. Nah, tidak peduli betapapun sibuknya Tuhan Yesus, Dia mempraktekkan dan meluangkan waktu sendiri bersama Bapanya di sorga. Jika Yesus menyediakan waktu untuk berdoa saat Dia sibuk, betapa Anda dan saya, kita semua lebih lagi membutuhkan doa. Waktu teduh, waktu sendirian bersama Allah dapat menjadi sebuah ruang pelepasan dari tekanan-tekanan kehidupan. Kita berbicara dengan Allah di dalam doa, kita menceritakan pikiran-pikiran kita kepadanya, dan membiarkan Tuhan berbicara kepada kita saat kita membaca Alkitab. Kemudian kita memeriksa jadwal kita hari ini. Apa saja sih yang akan kita lakukan hari ini? Lalu kita mengevaluasi prioritas kita. Apa yang kita mau capai duluan, ya? Apa yang kita mau lakukan duluan? Apa yang kita mau capai duluan? Dan menunggu perintah. Banyak persoalan-persoalan yang kita alami itu berasal dari ketidakmampuan kita untuk duduk tenang. Ketidakmampuan untuk duduk tenang. Kita tidak tahu bagaimana bisa tenang. Kebanyakan dari kita tidak dapat duduk di dalam mobil selama 5 menit tanpa menyalakan radio. Ya, benar ya, cuma Tuhan yang punya kendaraan mobil, pasti waktu masuk mobil itu nggak bisa duduk diam, maunya nyalakan radio. Atau yang pegang HP langsung tuh pegang HP, nggak akan betah 5 menit tanpa HP, tanpa ya, atau setel radio ya. Jika saudara masuk ke dalam rumah dan mendapati bahwa saudara sendirian, apa yang pertama saudara kerjakan? Biasanya apa? Kita pulang, wah sendirian nih di rumah. Nyalakan TV ya. Nyalakan TV. Kenapa? Karena kita merasa, wah sunyi nih. Gak ada suara nih. Wah, nyalakan TV deh. Atau nyalakan radio supaya ada suara. Supaya kita tidak merasa sendirian. Langsung itu. Ya, padahal kesunyian itu juga perlu. Kesunyian kesunyian itu membuat kita merasa tidak nyaman. Padahal Alkitab mengatakan kesunyian itu juga perlu. Mazmur 46 ayat 11 mengatakan, diamlah dan ketahuilah
bahwa akulah Allah. Diamlah. Ya, artinya dalam kesunyian. Jadi satu alasan mengapa banyak orang tidak mengenal Allah secara pribadi adalah karena mereka tidak dapat tenang. Mereka terlalu sibuk untuk berpikir, tidak bisa tenang. Seseorang berkata, tampaknya kebiasaan yang ironis bagi manusia adalah saat ia kehilangan jalannya, ia malah menggandakan kecepatannya. Saya pernah alami, dan saya yakin saudara-saudara juga pernah alami. Jadi kita jalan nih, mau cari suatu alamat. Lalu kita tiba-tiba bingung, waduh, di mana ini ya? Yang saya lakukan ketika saya bingung ini di mana, malah langkah saya percepat. Waduh, di mana ini saya? Padahal kan mestinya saya pelan-pelan lihat-lihat dulu di mana ini ya. Tadi saya salahnya di mana ya? Nah, banyak kita sudah tahu jalan itu salah, malah kita mempercepat langkah kita. Seperti seorang pilot angkatan udara dalam Perang Dunia Kedua, ya, dia terbang melintasi Lautan Pasifik. Saat ia melapor di radio pengawas, bertanya, Anda di mana sekarang ini terbang? Pilot itu menjawab, saya tidak tahu, tetapi saya mencetak waktu tercepat. Jadi si pilot ini asal terbang cepat saja. Dia nggak tahu di mana dia berada. Jadi banyak orang seperti itu. Mereka melewati kehidupan dengan cepat, tetapi tidak tahu kemana mereka menuju. Pokoknya asal cepat, asal gerak cepat. Kita perlu mengawali pagi hari kita dengan doa, seperti yang dilakukan Yesus. Dan secara periodik berhenti di sepanjang hari dan berdoa lagi untuk mengisi ulang baterai rohani kita. Nah, itu cara yang keenam menghadapi stres. Jadikan kebiasaan doa sebagai sebuah kebiasaan yang baik. Yang ketujuh, ambil rekreasi. Jadi ambil waktu libur untuk bisa menikmati hidup. Suatu kali, 12 murid Yesus berkumpul di sekelilingnya dan melaporkan semua yang telah mereka lakukan dan ajarkan. Karena begitu banyak orang yang datang dan pergi, mereka bahkan tidak sempat untuk makan. Maka Yesus berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Markus 6 ayat 31. Jadi prinsip nomor 7 untuk mengatasi stres, untuk manajemen stres, untuk mengelola stres adalah mengambil waktu libur untuk menikmati hidup. Itu adalah prinsip relaksasi dan rekreasi. Rileks dan rekreasi. Yesus memandang para muridnya yang telah bekerja keras tanpa istirahat. Maka ia berkata, kalian pantas untuk berhenti hari ini. Mari kita istirahat, mari kita libur sejenak. Maka mereka masuk ke dalam perahu, mendayung ke sisi danau yang lain, kemudian pergi ke padang gurun untuk beristirahat. Jadi satu alasan mengapa Yesus dapat menangani stres adalah karena dia tahu kapan harus rileks. Dia sering pergi baik ke gunung ataupun padang gurun sekedar untuk bersantai. Istirahat dan rekreasi dalam kehidupan bukanlah sesuatu yang dapat dipilih atau tidak. Sebenarnya istirahat begitu penting, sehingga Allah
menyertakannya dalam 10 perintah Allah. Ingat 10 perintah Allah yang mengatakan ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Itu hukum keberapa itu? Keempat. Ya, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Hari Sabat itu artinya hari perhentian. Hari untuk istirahat, dan itu dibuat untuk manusia. Karena Allah tahu kondisi fisik, emosi, dan rohani kita menuntut istirahat secara berkala. Nah, Yesus berhasil mengatasi tekanan karena dia menikmati hidup. Dalam Injil Matius pasal 11 ayat 19 dicatat bahwa Yesus sering makan dan minum bersama para pemungut cukai dan orang berdosa. Salah satu maknanya Yesus sering makan dan minum bersama orang berdosa, salah satu maknanya adalah bahwa ia sedang menikmati hidup. Ia bukan mau mabuk-mabukan dan menjadi pelahap, ya, bukan. Paulus menulis bahwa Allah telah menyediakan segala sesuatu dengan limpahnya untuk kita nikmati. Ya, 1 Timotius 6 ayat 17. Keseimbangan dalam kehidupan adalah kunci manajemen stres, kunci mengelola, kunci menata stres. Nah, yang kedelapan, yang terakhir, transformasi. Serahkan stres kita kepada Kristus. Prinsip kedelapan dari manajemen stres adalah sesuatu yang sebenarnya tidak dibutuhkan oleh Yesus. Dia tidak membutuhkannya karena dia adalah anak Allah. Tetapi justru kitalah yang membutuhkannya karena kita adalah manusia belaka, manusia biasa. Tadi dalam Injil Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30, Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Jadi prinsip terakhir manajemen stres adalah serahkan stres kita kepada Kristus. Kita tidak akan pernah menikmati kedamaian pikiran yang seutuhnya sampai kita memiliki hubungan yang baik dengan Kristus, Yesus, Sang Raja Damai. Kristus tidak berkata, "Datanglah kepadaku dan aku memberimu lebih banyak rasa bersalah, lebih banyak beban, lebih banyak stres, dan lebih banyak kekhawatiran." Tidak, Tuhan Yesus tidak berkata demikian. Meskipun itulah yang sepertinya diajarkan oleh banyak orang. Beberapa gereja cenderung menciptakan tekanan dan bukan malah melepaskannya. Tetapi Yesus berkata, "Aku ingin memberimu kelegaan. Aku adalah pelepas stres. Bila engkau selaras dengan aku akan memberimu kekuatan batin." Kristus dapat mengubah gaya hidup kita yang penuh dengan tekanan menjadi sesuatu yang memuaskan. Sumber terbesar dari stres adalah berasal dari upaya menjalani kehidupan kita yang terpisah dari Tuhan Allah yang sudah menjadikan kita, yang sudah menciptakan kita. Kita berusaha berjalan dengan cara-cara kita sendiri. Kita berusaha menjadi Allah bagi diri kita sendiri. Nah, itulah yang menjadi sumber terbesar dari stres. Kalau begitu, apa yang kita butuhkan?
Jika kita tidak pernah menyerahkan hidup kepada Kristus, maka kita memerlukan sebuah transformasi. Berikan seluruh hidup kita, berikut seluruh stres kita kepada Kristus dan katakan, Tuhan, tolong berikanku hidup yang baru. Gantikan tekanan yang kurasakan dengan kedamaian yang kau tawarkan. Tolong aku untuk mengikuti prinsip-prinsip manajemen stres yang engkau ajarkan. Begitulah sebaiknya isi doa kita. Amin. Ya. Saudara jemaat Tuhan, jadi sudah lengkap 8 prinsip bagaimana menghadapi stres dalam kehidupan. Bagaimana mengelola, ya. Bagaimana memanajemen stres itu. Jadi kita tidak bisa lari. Hidup ini nggak mungkin terlepas dari stres. Mau lari ke gunung, mau lari ke laut, mau lari ke udara, tetap kita akan menghadapi stres. Nah, kalau begitu, bagaimana menghadapinya? Bagaimana mengelolanya? Sehingga stres itu tidak semakin menekan. Sehingga stres itu tidak membuat kita depresi. Sekarang ini makin banyak orang yang depresi. Ya, jadi kalau stres itu tidak bisa dihadapi, itu akan membuat orang depresi. Dan kalau sudah depresi itu sudah agak berat untuk pemulihannya. Ya, kami berharap baik saudara-saudara yang ada di rumah ini maupun di rumah masing-masing bisa menangkap bahan ini, dan ini kelanjutan dari bahan PA kita bulan lalu dan 2 minggu lalu. Nah, apakah ada yang mau menanyakan di sini? Silahkan. Apakah dari tulisan ini ada yang belum dimengerti? Kalau ini Pak, dalam buku saya personal Bimbel ini, bukunya siapa ini Pak? Itu buku karangan ada seorang pendeta terkenal dari Amerika, Rick Warren. Ya. Jadi seorang pendeta Amerika bernama Rick Warren menulis sebuah buku yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai The Purpose of Driven Life. Ya, hidup yang digerakkan oleh tujuan. The Purpose of Driven Life, hidup yang digerakkan oleh tujuan. Nah, ini menarik. Di beberapa gereja buku ini dijadikan juga bahan PA. Nah, dalam bukunya itu dia juga memberikan beberapa arahan bagaimana hidup dengan tujuan, supaya hidup kita yang singkat ini tidak sia-sia. Ya, hidup kita ini kan singkat ya. Tapi kalau tanpa tujuan akan menjadi sia-sia. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Buku tadi itu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya. Judulnya Hidup yang Digerakkan oleh Tujuan. The Purpose of Driven Life. Baik, kita coba jawab pertanyaan ya. Pertanyaan pertama akan dijawab oleh Pak Agus atau Pak Sahat? Pak Agus ya. Pak Agus silakan Pak. Dibaca pertanyaan dan apa jawabannya. Pertanyaan pertama, di tengah pandemi COVID-19 ini, stres apa sajakah yang kita alami? Ya. Yang pertama itu ada pembatasan dari pemerintah Pak.
Pembatasan kegiatannya. Pembatasan kegiatan, pembatasan pergerakan, kita mau kemana. Biasanya Desember, Natalan kita bisa ketemu keluarga di Jawa. Ya. Harus di Sukabumi, ataupun kalau di Jawa juga harus diisolasi 2 minggu. Iya. Padahal libur kita itu kan terbatas gitu. Iya. Terus kalau misalnya juga ke sana harus yang punya uang bisa tes antigen atau tes PCR. Cuma kalau yang uangnya terbatas, tambah pengeluaran. Tambah pengeluaran ya. Iya. Iya. Terus yang kedua yang saya rasakan itu, salah satu kakak saya juga dirumahkan. Jadi Ya. mulai November kemarin itu dia udah nggak bekerja di tempat dia kerja. Cuma yang tadinya dapat gaji 100% tinggal 40%. 40% 60% penghasilan. hilang. Ya. Penghasilan hilang 60%. Ya. Padahal kebutuhan hidup Sama Nggak- aja. sama kebutuhan saja hidup, ya. sama aja. nggak bisa dikurangi ya kebutuhan hidup ya. Iya. Kalau uang sekolah juga bisa dikurangi sih enak ya. Kalau harga-harga juga ikut turun sih, ya nggak apa-apa juga. Tapi ya ternyata nggak ada yang turun ya. Malah meningkat ya ibu-ibu ya. Gimana nih, ibu-ibu di tengah pandemi ini, apa sih yang bikin ibu-ibu stres? Gimana Ibu Rina? Apa yang bikin ibu stres? Tambah jadi guru. Tambah itu belanja, Wah. naik, Karena harus beli Iya. vitamin mungkin ya. iya vitamin. Ah. Biar daya tahan tubuh kuat gitu. Kalau ibu bagaimana mengajar anak? Ya jadi pekerjaannya tambah Pak. Pekerjaannya tambah ya. Ya harus ngajarin anak. Semua kita Padahal itu kan dulu tugasnya Tugasnya ibu guru sama guru. Sekarang jadi tugas kita sama tugas bapaknya. Ibu Bukan juga kesini. bapaknya. Sekarang jadi orang tua. Kalau gurunya mau, ya. Iya, panggil guru kalau gurunya mau, ya. Padahal SPP tetap bayar. SPP tetap, Iya. ya nggak didiskon ya, ya. Pak, enggak. Uang sekolah nggak didiskon, ya. Iya. Gimana anak-anak sekolah kita, Lauren sama gimana COVID ini enak belajar di rumah? Tambah stres. Enggak katanya ya, benar ya? Banyak tugas. Banyak PR. Banyak tugas, banyak PR. Terus mestinya ketemu teman jadi Terbatas. Zoom meeting. iya ya. Padahal itu lebih enak ketemu tiap hari ya di sekolah ya. Karena bisa beraktivitas, bercanda, ya. Dapat uang jajan. Dapat uang jajan. Sekarang Iya. Sekarang boro-boro dapat uang jajan. Iya. Sekarang tiap hari di rumah lihat tembok aja. Iya, jadi semua mengalami tekanan ya. Bapak yang bekerja, ada juga ibu yang bekerja mengalami penurunan, bahkan kehilangan pekerjaan, harus mencari pekerjaan baru. Belum tentu lagi mudah sekarang ini mencari pekerjaan baru kan. apalagi kalau umurnya udah Apalagi di atas 40. iya, di atas 40 itu sudah agak susah untuk dapat ya. Yang narik angkot penumpangnya nggak ada. Iya, supir angkot pun juga mengeluh ya. Penumpang kok sedikit ini. Ya karena memang dibatasi semuanya ya. Dibatasi semua. Kami juga selaku majelis juga bingung nih mau kegiatan apa ini yang bisa membuat jemaat bisa kembali bergairah ya. Ya paling hanya ibadah-ibadah live streaming yang masih sangat terbatas. Tapi kita harus berjuang ya. Baik, pertanyaan nomor 2 akan dijawab oleh Penatua Sahat. Baik, Pak Pendeta, akan saya bacakan pertanyaan yang kedua. Sebutkan cara ke-6 mengelola stres dalam hidup. Jadi cara ke-6 untuk mengelola stres dalam hidup itu adalah tekun
berdoa secara pribadi. Iya, tekun berdoa. Ya, jadi mengapa dikatakan demikian? Kalau kita tekun berdoa untuk menyerahkan segala sesuatunya atau masalah yang kita hadapi, Tuhan pasti ikut campur tangan dalam menyelesaikan permasalahan maupun stres kita. Ya. Mungkin demikian Pak Pendeta. Ya. Jadi isi doa kita itu isi doa yang bagaimana? Berharap untuk Ya, kita ceritakan semua ya, Bu ya. Kita ceritakan semua apa yang menekan hidup kita hari ini. Dan akhirnya kita menyerahkan ya, Bu ya. Ya, menyerahkan persoalan keluarga, persoalan pekerjaan, ya. persoalan pendidikan. Ya, remaja-remaja gimana? Kebiasaan doa makin bertambah atau makin berkurang nih di tengah Covid nih? Makin bertambah ya. Ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya, memang harusnya makin bertambah ini ya. Memang harusnya makin bertambah karena ya hidup kita ini bisa kuat karena doa. Iya. Tanpa doa kan kita menjadi lemah. Kita nggak punya kekuatan ya tanpa doa. Ya, baik. Pertanyaan nomor 3 akan dijawab oleh Penatua Agus. Silakan Pak. Pertanyaan nomor 3. Sebutkan cara ketujuh mengelola stres dalam hidup. Cara yang ketujuh adalah rekreasi. Melakukan rekreasi, ambil waktu libur untuk menikmati hidup. Padahal kita sedang dibatasi nih Pak ya. Rekreasi yang bagaimana? Kalau saya itu sama keluarga, kalau misalnya hari Sabtu, kan libur Pak di rumah. Iya. Jadi kita bangun itu semaunya aja. Oh. Mau bangun jam berapa? Iya. Biasanya jam 9, jam 8. Kalau waktu kerja kan biasanya jam 6, jam 7 itu udah harus siap-siap. Ya. Nah, ini hari Ya. Sabtu ya kita nikmatin aja. Nikmati Bangun ya. siang, habis itu paling berkebun, ngasih makan ikan. Ya. Ya. Rekreasi dan relax tadi itu kan ya. Jadi ya udah kita nikmati walaupun kita tidak bisa kemana-mana, ya udah menikmati bersama keluarga, istri dan anak, lebih banyak bercanda bersama ya. Kalau dulu kan masing-masing sibuk sendiri-sendiri, wah hari Sabtu masing-masing sudah punya acara tuh ya. Sekarang karena dibatasi, ya harus ada di rumah. Ya udah, nikmati saja kebersamaan ya. Jadi tidak harus pergi ke mana kalau di sini Selabintanan, Pelabuhan Ratu ya, karena memang dibatasi. Ya udah, relax bersama keluarga, bercanda. Mungkin yang dulu nggak bisa dilakukan bersama, sekarang bisa. Ya, sekarang bisa dilakukan bersama. Remaja-remaja gimana? Di rumah bisa relax atau mengekspresikan ini Pak, hobi. hobi? Masak, bikin kue gitu. Iya betul. Coba-coba betul. tapi sering gagalnya. Ya, nggak apa-apa. Walaupun sering Kerjaannya pada gagal. bikin kue tapi pada gagal. Iya. Belajar bikin kue tapi gagal. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kan katanya kegagalan itu Sukses yang ya, tertunda. sukses yang tertunda. Sukses yang tertunda ya. Iya. Jadi apa yang dulu nggak bisa dilakukan ya sekarang bisa lakukan, lebih rileks, lebih santai bersama. Itu juga bagian mengatasi stres. Ya, pertanyaan yang terakhir, Pak Penatua Sahat kembali akan menjawab. Baik, Pak Pendeta, akan saya bacakan pertanyaan yang keempat. Sebutkan cara ke-8 mengelola stres dalam hidup. Jadi untuk mengelola stres dalam hidup kita yang ke-8 ini adalah secara transformasi, yaitu menyerahkan stres kita kepada Kristus. Soalnya kan kita itu manusia biasa, Ya, tidak bisa menyelesaikan
persoalan atau stres kita itu dengan sendirinya. Dengan kekuatan kita sendiri nggak bisa ya. Ya, betul Pak. Jadi kita harus menyerahkan sepenuhnya kepada Kristus. Ya, karena Kristus sendiri sudah berfirman, itu tadi ya, marilah Ya, yang tertulis di Matius kepadaku. 11 ayat 8 sampai 30. Ya, bisa dibaca lagi Pak? Di sini tertulis di Matius 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ya. Jadi itulah dasar kita mengapa kita serahkan pada Tuhan, karena Tuhan sendiri yang mengatakan mari serahkan beban hidup, karena Tuhan Yesus akan membuat beban hidup kita itu jadi terasa ringan. Ya, Tuhan Yesus nggak pernah mengatakan kalau kita datang kepadanya beban kita akan ditambah, masalah kita akan ditambah, tidak. Tetap masalah itu ada, tetap, tapi sekarang kita menghadapinya dengan lebih kuat, ya, dengan lebih kuat, karena kita yakin Tuhan menyertai kita, ya kan? Kalau kita berjalan sendiri, rasanya kok berat, tapi kalau ada teman, ya, yang mendorong, yang memberi kita semangat, wah kita jadi semangat. Apalagi teman atau sobat kita yang sejati, Tuhan Yesus itu bukan hanya memberi semangat, tapi bersedia juga menanggung beban kita. Waduh, itu lebih terasa ringan lagi. Ya, para remaja, bagaimana? Menyerahkan pada Tuhan beban hidup juga ya. Ya, remaja-remaja pasti juga sudah menghadapi tekanan hidup. Bagaimana bisa berprestasi, bagaimana bisa berhasil, tentu ini juga tidak mudah. Ya, bawa semua persoalan hidup kita pada Tuhan. Nah, saudara-saudara, jemaat sekalian, itulah bagian ketiga, bagian terakhir dari PA kita dengan tema bagaimana menghadapi stres, bagaimana mengelola, bagaimana kita bisa tetap menghadapi persoalan namun tidak menjadi beban yang menekan hidup kita. Baik, saya kembalikan ke Liturgos. Terima kasih Pak Pendeta yang sudah menyampaikan firman Tuhan, di mana salah satunya walaupun kita di dalam hidup ini mengalami stres, namun kita yakin dan percaya bahwa Tuhan akan selalu menolong hidup kita. Ya. Baik Bapak Ibu, untuk menutup PA ini kita bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dari nyanyian penutup, Tuhan menetapkan. 2 kali. Ya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak,
menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai terbetak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Ya, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang senantiasa menyertai kami. Terima kasih Roh Kudus-Mu telah menolong kami memahami Alkitab dengan segala kebenarannya, dengan tema bagaimana mengelola stres, bagaimana menghadapinya. Terima kasih untuk kesediaan keluarga Bapak Penatua Selamat di dalam kami melaksanakan PA wilayah. Terima kasih juga untuk kehadiran anggota keluarga kami dalam PA ini. Terima kasih juga untuk jemaat yang mengikuti secara online kegiatan PA ini. Kami percaya Tuhan selalu menyertai kami, menolong kami, memberkati pekerjaan dan usaha kami, memberkati segala apa yang dikerjakan oleh kami sebagai ayah, kami sebagai ibu dan istri, kami sebagai anak. Berkati juga anak-anak kami ya Tuhan, supaya tetap maju, disiplin, semangat dalam sekolah, kuliah, dan pekerjaan. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ya Bapa dalam pengasihan-Mu. Kami mohon berkat Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan di dalam kuasa Allah Roh Kudus menyertai saudara senantiasa dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita menyanyi Bapa terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Silakan dulu. Saudara jemaat Tuhan, demikianlah PA kita malam hari ini. Sampai jumpa Kamis depan di dalam kegiatan persekutuan rumah tangga. Ya, shalom. Salam, sampai ketemu minggu depan.